ingin sampaikan di sini fatwa para ulama besar di dunia Islam. Satu, fatwa Grand Syekh Al-Azhar Imam Akbar Syekh Muhammad Ma'mun Shinnawi. Beliau adalah pemimpin Al-Azhar. Apa isi fatwanya? Mengajak menyerukan umat Islam untuk jihad melawan para perampok negeri Isra dan Mi'raj, yaitu kaum Yahudi, dan meminta umat Islam untuk mereka membela Al-Aqsa dan menolak agresi Israel, serta meminta untuk apa umat Islam? Untuk yuqati'u al-muhtallin al-mu'tadin fi tijaratihim wa muamalatihim, untuk memboikot para penjajah imperialis. Memboikot apa? Perdagangannya, muamalatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kali ini kita akan menjawab pertanyaan tentang fenomena dunia Islam yang lagi marak, ya. Beberapa negara Arab di Timur Tengah itu mengadakan meresmikan normalisasi politik, hubungan politik dengan negara Zionis Israel. Apa hukumnya Pak Ustadz? Bagaimana Islam memandang, bagaimana fatwa para ulama terkait dengan normalisasi politik? Apakah boleh negara muslim, mayoritas muslim, pemimpinnya beragama Islam, kita berdamai dengan Israel yang menjajah, mencaplok negeri tanah Palestina yang diberkahi oleh Allah, ya, dan mencaplok bukan hanya tanah Palestina. Palestina itu luas, tetapi lebih khusus lagi adalah Baitul Maqdis, kota Al-Quds Asy-Syarif, kota suci ketiga umat Islam setelah Makkah dan Madinah, dan kiblat pertama umat Islam, serta tempat tujuannya Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sahabat yang dirahmati Allah, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa la haula wala quwwata illa billah. Kewajiban para ulama adalah untuk menyampaikan risalah dari Allah Ta'ala. Dan tidak boleh menutup-nutupi, tidak boleh membungkus ajaran Islam ini dengan bungkus-bungkus palsu. Harus disampaikan apa adanya. Firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 39, alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah. Fasa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka para nabi dan pelanjut-pelanjutnya adalah mereka itu yang menyampaikan risalah-risalah dari Tuhan mereka. Dan mereka hanya takut kepada Allah Ta'ala dan tidak takut kepada siapapun, seorang pun selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Wala yakhshawna ahadan illallah. Ulama enggak boleh takut kepada siapapun, termasuk kepada penguasa. Memberikan peringatan kepada penguasa yang zalim telah melakukan atau membuka hubungan diplomatik dengan Israel yang menjajah, mencaplok negeri kaum muslimin, tempat Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW. Yang kedua, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran 187, wa idh akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu linnasi wa la taktumunahu fanabadhuhu wara'a zuhurim washtaru bihi thamanan qalila fabi'sa ma yashtarun. Nauzubillah. Allah mengingatkan, jangan sampai kita para ulama Islam mengikuti langkah jejaknya ahli kitab. Mereka sudah diambil sumpahnya, janjinya oleh Allah. Untuk apa? Latubayyinunnahu linnas, menjelaskan isi Alkitab itu kepada manusia. Isi Taurat yang menyebutkan ciri-ciri kebenaran Nabi Muhammad SAW di akhir zaman, itu sudah ada dalam Taurat, dan mereka diminta oleh Allah untuk menjelaskannya kepada manusia. Tapi mereka menutup-nutupinya. Mereka menutup keterangan itu rapat-rapat, tidak mau disampaikan kebenaran itu. Nauzubillah min zalik.
wala taktumunahu, jangan kalian tutup. Fanabadhuhu wara'a zuhurihim, mereka campakkan Alkitab itu di belakang punggung mereka. Nauzubillah, dan mereka membeli ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Maka saya ingin sampaikan di sini fatwa para ulama besar di dunia Islam. Satu, fatwa Grand Syekh Al-Azhar Imam Akbar Syekh Muhammad Ma'mun Shinnawi. Ya, beliau adalah pemimpin Al-Azhar dan juga fatwa Darul Ifta serta Universitas Al-Azhar pada tahun 1947. Apa isi fatwanya? Mengajak, menyerukan umat Islam untuk jihad melawan para perampok negeri Isra dan Mi'raj, yaitu kaum Yahudi, dan meminta umat Islam untuk mereka membela Al-Aqsa dan menolak agresi Israel, serta meminta untuk apa umat Islam, mereka ini Syekh Al-Azhar Muhammad Ma'mun Shinnawi berfatwa apa? Untuk yuqati'u al-muhtallin al-mu'tadin fi tijaratihim wa muamalatihim, untuk memboikot para penjajah imperialis, memboikot apa? Perdagangannya, muamalatnya. Nah, gitu ya. Jadi itu adalah fatwa ulama tahun 1947. Ini fatwa yang paling awal untuk merespon kondisi Palestina yang dijajah oleh Israel. Yang kedua, fatwa dari Dewan Fatwa Mesir yang ditandatangani Syekh Hasanain Muhammad Makhluf pada bulan Jumadil Akhirah tahun 1367 Hijriah atau bulan April 1948. Ya, beliau menguatkan lagi fatwa tahun 1947. Ya, kemudian dari Syekh Al-Azhar tahun 1947 mengajak untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan jihad melawan Israel itu adalah fardu hukumnya bagi setiap muslim. Ya. Kemudian fatwa lajnah fatwa di Al-Azhar yang ditandatangani Syekh Abdul Majid Salim tanggal 14 Sya'ban 1366 Hijriah untuk apa? Mengharamkan, kita diharamkan menjual tanah sepetak sejengkal tanah Palestina, haram dijual kepada orang Yahudi. Dan umat Islam wajib memboikot Yahudi. Ya. Kemudian keterangan dari banyak lagi fatwa-fatwa Al-Azhar tahun 55 oleh Syekh Hasan Ma'mun. Kemudian fatwa Syekh Hasanain Muhammad Makhluf apa di sini tanggal 56 Januari 56 tahun 1956. Syekh Hasanain Makhluf bersama para perwakilan ulama-ulama dari 4 madzhabul arba'ah dari Hayatul Kibaril Ulama. Hayat itu dewan senior ulama tertinggi Al-Azhar. Apa fatwanya? Hurmatus sulhi ma'a Israel al-mughtasibah. Haramnya negara pemimpin haram untuk sulh. Sulh itu apa? Berdamai dengan Israel yang telah menjajah dan mencaplok negeri Palestina. Wa hurmatut ta'awun ma'ad duwalil mu'azzirati laha, dan haramnya umat Islam, negara muslim untuk bekerja sama dengan negara-negara yang menyokong Israel. Itu fatwa tanggal 18 Jumadil Awal 13 Hijriah atau 1 Januari 1956. Nah, itu subhanallah. Termasuk fatwa-fatwa Majma'ul Buhus yang ada di Mesir. Itu banyak sekali. Ini saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Ya, kemudian juga di era modern ini ada keterangan dari Al-Azharus Syarif, bayan min Al-Azharus Syarif pada tahun 1990 Masehi, yaitu ditandatangani oleh Syekh Jadul Haq Ali Jadul Haq. Wajib hukumnya kita membela kesucian Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, Kemudian tahun 1995 mengecam Israel yang menduduki atau menganeksasi kota Al-Quds Asy-Syarif. Lalu Syekh Profesor Dr. Muhammad Said Tantawi, wajib hukumnya wajiban suci untuk membela Masjidil Aqsa dalam fatwa tanggal 27 September 1996.
termasuk Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, ya, fatwanya terkenal tahun 97-98 tentang keutamaan Baitul Maqdis dan wajibnya umat Islam membebaskan Baitul Maqdis dari penjajahan Zionis Israel. Juga ya, keputusan Rabithah Alam Islami tahun 62, kemudian tahun 65, kemudian tahun tahun 1974, ya. Kemudian tahun 1975, subhanallah, banyak sekali. Ada lagi fatwa Majlis Alami lil Masajid, Majma' Fikih, Rabithah Alam Islami, ya, itu semuanya menyatakan haram kita untuk melakukan normalisasi politik dengan Israel. Karena dengan normalisasi politik itu berarti apa? Kita mengakui eksistensi penjajah. Dan bagi Indonesia jelas, kita umat Islam Indonesia berpegang selain kepada ajaran Al-Quran, sunnah Rasulullah SAW, ya, walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din lahuddimat sawami' wa bi'u wa salawat wa masajid katsira alladzi udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir, dalam surat Al-Hajj. Sunnah Nabi banyak menjelaskan keutamaan Baitul Maqdis, kemudian fatwa para ulama yang mengharamkan kita berdamai dengan Israel, melakukan hubungan normalisasi politik. Juga umat Islam ini berpegang kepada konstitusi dasar negara kita. Ya, dalam Muqaddimah Undang-Undang Dasar 45 ditegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak setiap segala bangsa. Dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ini perintah konstitusi. Ya. Nah, oleh sebab itu kita tidak menerima dan tidak mengakui eksistensi negara Yahudi Zionis Israel karena bertentangan dengan apa yang tertuang dalam ajaran agama kita dan dalam konstitusi negara kita. Indonesia harus berjuang untuk membebaskan Palestina dan Baitul Maqdis karena itu adalah perintah konstitusi negara kita. Ya, dan jangan mengikuti langkah-langkah yang telah ditempuh oleh negara-negara Arab di Timur Tengah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.